pertanyaannya terkait konflik rumah tangga antara Insanul Fahmi Mawa dengan Inara. Jadi kan pada akhirnya kan istri sah ini yang bernama Mawa ini kan sudah kekeh untuk menggugat cerai suaminya Insanul Fahmi, yang dimana kita tahu Insanul Fahmi sudah berjuang keras untuk berdamai, tapi sang istri ini tetap bersikeras untuk bercerai. Nah, artinya seperti apa pandangan Islam seorang istri menolak untuk berdamai dengan suami, apalagi sampai menggugat cerai, itu seperti apa hukumnya mungkin Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentang ibadah yang satu ini, ya, adalah ibadah yang terpanjang masanya, terbaik dan besar pahalanya. Ketika seseorang, satu pasang menikah, sebenarnya dari awal sudah ada kalimat yang dilontarkan oleh penghulu, ya, sebagai orang yang mengurusi pernikahan atau pertikahan umat Islam, ya, seperti kalimat jawastukum wa akahtukum. Kemudian ada kalimat bi amrin ma'rufin. Ada kalimat juga bitasrihin, ya, artinya apa? Kalau sudah waktunya memang menikah, lanjutkan. Kalau memang ternyata harus berpisah pun, maka baik-baiklah. Artinya ini sudah warning bahwa orang yang melakukan ibadah yang satu ini, pernikahan itu ada dua jalan. Dia lanjutkan pernikahan dengan pahala-pahalanya, atau kalaupun tidak, maka berpisahlah bima'rufin, dengan baik-baik. Kadang bertemu baik, maka berpisah pun harus baik-baik. Jadi warning ini sudah ada. Bahkan ada juga yang memang ibadah itu tidak hanya pertikahannya saja, bisa jadi perceraian pun adalah sebuah ibadah. Ketika memang sudah tidak bisa lagi untuk melakukan ibadah di dalam rumah tangga, maka perceraian pun bisa menjadi sebuah ibadah dengan alasan-alasan tertentu dan tanda kutipnya. Berarti boleh seorang istri ini menggugat cerai suami, Ustaz, dalam Islam? Dalam kitab Fathul Qorib memang ada regulasi yang dipukul rata. Jadi tidak boleh seorang istri itu meminta cerai kepada suaminya kecuali dengan 5 alasan. Yang pertama, karena sebab gila. Baik itu gila yang mukotot, terputus, atau gila yang sewaktu-waktu pagi sehat, siang hilang lagi akalnya. Yang kedua, karena sebab memiliki bahasanya mungkin duhen, ya. Duhen itu jadi ada daging yang tumbuh di sekitar kemaluan. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada tulang yang menutupi kemaluan bagi seorang laki-laki yang mencari perempuan. Bagi perempuan yang menggugat laki-laki, suaminya gila, hilang ingatan, kemudian lemah syahwat, atau memiliki kemaluan yang mungkin tidak memiliki ujung, ya, atau hasyafah dalam bahasa kitab itu. Ya, termasuk diantaranya tadi ketika seorang istri itu melihat suaminya sudah tidak bisa diobati, bolehlah dengan masalah fisik itu seorang istri menggugat. Ketika permasalahannya bukan di fisik, karena sebab permasalahan sebenarnya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan diskusi. Hanya saja ketika sudah tidak ada lagi benang emasnya untuk bisa dilanjutkan, dalam bahasanya begini, ketika seorang istri sudah tidak bisa lagi menjadi makmum yang baik dan seorang suami tidak bisa menjadi imam yang baik, maka perceraian adalah jalan satu-satunya setelah dia berikhtiar dengan baik, begitu. Ustaz, bagaimana melihat perjuangan seorang suami yang walaupun dia bersalah ingin menunjukkan kebaikan, pengen merujuk kembali gitu, seperti apa, tapi ditolak istri, itu haruskah istri menerima gitu walaupun seorang suami ini bersalah? Hidup berumah tangga itu tidak hanya sekedar memiliki rasa cinta saja, ya. Bahkan kalau dibahas tentang cinta itu sendiri pun, cinta yang sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada selain Allah, sekedar menjadi jembatan supaya bisa ikhlas dalam memberi nafkah bagi suami, dan sekedar ikhlas supaya seorang istri bisa taat kepada suaminya. Jadi ketika seseorang itu sudah mulai memiliki ilmu dalam rumah tangga dengan posisi masing-masing, ya, maka insya Allah masih dalam hidayah dan bimbingan Allah. Ketika tidak mendasari ibadah pernikahan itu dengan ilmu,
itulah yang terjadi saat ini. Ya, suami punya tugas dan kewajiban hak. Ya, istri juga punya tugas, kewajiban dan hak. Ketika tidak dipenuhi, maka otomatis akan terjadi gesekan. Masing-masing tidak hanya menuntut hak, tapi bagaimana caranya memberikan kewajiban yang secara otomatis ketika kewajiban itu terpenuhi, maka hak itu juga akan terpenuhi gitu. Jadi kalau sekiranya seorang suami ini ketika ada kesalahan, ya istri juga ada kesalahan, pasti dua-duanya juga akan menjadi mengadu argumen. Nah, dalam rumah tangga tidak ada satu ayat pun membahas tentang cinta. Dalam rumah tangga, dalam Al-Quran yang dibahas banyak kan kasih sayang. Kasih sayang tuh dia posisi lebih tinggi daripada cinta. Kalau cinta itu mencari kelebihan, mencari kesempurnaan. Sementara kalau sudah bicara kasih sayang, dia malah memaafkan kesalahan, menerima kekurangan. Nah, kalau suami bersalah, istri tugasnya adalah bisa memaafkan dan bisa menerima kekurangan itu, atau juga sebaliknya. Tetapi ketika sudah mungkin berkaitan dengan urusan luar, biasanya memang seorang istri lebih banyak menggunakan perasaannya dan sulit tuh bisa mudah memaafkan. Ustadz, banyak yang bilang dalam kasus konflik ini istrilah yang bersalah, berawal dari tidak memenuhi kewajibannya kepada suami, akhirnya suami ini berpaling gitu. Nah, gimana Ustadz, berdosakah seorang istri seperti itu Ustadz? Kasus ini Bun tidak hanya mungkin ya menjadi kasusnya satu orang ya, bisa menjadi kasus banyak pasangan ya. Jadi mungkin bisa jadi di luar sana juga banyak yang mengalami kasus ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan khairun nisa idza ra'aitaha saratka wa idza amartaha ata'atka wa idza kharajta hafizat farjaha. Ya, sebaik-baiknya seorang istri atau wanita adalah yang ketika suaminya memandangnya, melihatnya mampu menyenangkan. Yang kedua, ketika memberikan perintah dia mampu mentaatinya. Dan ketika suami sedang di luar jauh, istri tersebut mampu untuk menjaga kemuliaan, menjaga kehormatannya. Nah, tiga ini adalah regulasinya seorang istri. Ketika dipenuhi, suami tetap ada ujiannya. Apalagi ketika tidak dipenuhi, pasti ada masalah yang sangat krusial bisa dialami oleh seorang laki-laki sehingga dia mencari jalan pintas untuk mencari sesuatu yang dia tidak dapatkan di rumah. Dan itu tidak bisa jadi alasan utama dia ketika untuk membuka permasalahan baru dengan mencintai seorang yang lain. Tapi celahnya sudah dibuka. Ketika suami melihat istrinya cemberut, kemudian diperintah apa tidak nurut, untuk memenuhi hajatnya mungkin ternyata tidak dipenuhi, nah, fitrahnya laki-laki pasti akan mencari kekurangan itu di tempat yang mungkin dia didapatkan. Itu permasalahan ini memang sudah dibuka. Tetapi bagi laki-laki beriman pun masih bisa mencari jalan untuk bisa memperbaiki, karena tugas suami juga mengajari, melindungi, ya minimal kalaupun ternyata harus mengambil jalan itu pun dia harus memberikan pembekalan. Jadi bicara tentang mencintai seseorang yang baru bukan bicara tentang modal cinta saja, tapi harus ada ilmunya. Ya, mungkin saya sampaikan kepada seluruh halayak yang tidak cukup hanya modal suka dan cinta untuk bisa membangun rumah tangga itu, tapi butuh niat yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dimulainya dengan rasa cinta itu sendiri. Oke, Ustadz, ini kan yang menjadi permasalahan sehingga ramai nih menjadi perbincangan masyarakat luas adalah ketika seorang suami menikah lagi, menikah diam-diam, menikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Dari situ istri pertama marah dan mengambil langkah untuk membuka aibnya, terus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dalam Islam seperti apa mungkin? Apakah perlu seorang suami ketika harus menikah lagi, dalam hal ini nikah siri, perlu izin dari istri pertama atau istri sah? Ya, kembali kepada nas dan konteks ya. Kalau dalam agama itu selama rukun itu dipenuhi, ya dalam rukun menikah itu sebenarnya sah ya. Jadi rukunnya kan ada 5, pengantin laki, pengantin perempuan, kemudian ada 2 saksi minimal, ada wali kandung, yang terakhir adalah ijab kabul. Selama dipenuhi rukun ini, sahlah pernikahan itu. Tetapi kita hidup di negara yang juga tidak hanya ada hukum agama, ada hukum negara. Nah, KUHP-nya sudah keluar tuh tahun 2023, yang mulai 2026 bulan Januari paling sudah mulai diberlakukan. Maka sesungguhnya untuk bangsa ini juga untuk bisa memenuhi dan mentaati kedua hukum
negara dan hukum agama supaya tidak menimbulkan permasalahan. Ketika sudah terpenuhi hukum yang dua itu saja, pasti namanya hidup itu ibadah, ibadah juga ujian, dan semakin panjang masa ibadahnya semakin banyak juga dan panjang juga ujian-ujiannya. Maka satu sisi ini pernikahan kalau memang kita kan tidak tahu pelaksanaannya, kita juga nggak tahu fakta yang terjadi, tapi andai memang sudah dipenuhi maka sah. Tetapi akan jadi masalah ketika tidak dipenuhi hukum negaranya. Oke, Ustadz, ketika nikah siri itu sah secara agama, tapi tanpa sepengetahuan istri pertama, tanpa izin, seharusnya sikap istri setelah mengetahui itu seperti apa? Menerima atau gimana? Karena kan secara agama diperbolehkan tuh, Ustadz. Gimana istri sah harusnya menerima atau berhak menolak? Secara prinsip, ya tentunya bagaimana caranya bisa menjaga mahalnya rumah tangga yang ada. Ya, tetapi setiap rumah tangga, pasangan yang menjalani itu punya teknis cara-cara yang berbeda. Ada cara, ya, ada prinsip. Nah, prinsip ini berarti pokoknya adalah gimana caranya supaya dia menyelamatkan dulu rumah tangganya. Kemudian dia coba untuk bisa menengahi atau mungkin berdiskusi, memberi waktu kepada suaminya untuk bisa membuka mata dalam musyawarah itu. Sekiranya memang masih bisa dibenahi, maka dibenahi, kemudian diisbat, didampingi. Ada istilah seorang istri itu punya bayi besar namanya suami yang harus mungkin diikuti, diiringi kenakalannya dalam hal tertentu ya. Nah, artinya seseorang itu punya hak saja dia untuk bisa mengambil jalan lanjut dengan cara-caranya dan konsekuensinya, atau mengambil menarik diri ketika dia tidak kuat untuk melanjutkannya. Jadi bagi seseorang yang mungkin sudah datang duluan, seorang istri, dia punya hak untuk lanjut atau tidak. Dan seorang suami yang melanjutkan itu juga, jadi dia harus menyadari bahwa untuk bisa membuka rumah tangga baru itu tidak hanya sekedar butuh suka saja. Kalau mau baik dan bijaksana, dia harus pembekalan, kemudian juga mengajari, setelah sampai siap kemudian juga minta diiringi, itu akan bisa soleh arah ke sana. Tetapi ketika dilakukan dengan cara sembunyi, itulah yang terjadi saat ini. Ya, apalagi sampai misalnya tidak dibuka, kemudian tidak minta izin, pasti prahara itu akan ada. Minimalnya ada kebohongan, dan kebohongan itu pasti ada konsekuensinya. Kebohongan satu pasti akan menuntut melakukan kebohongan yang kedua. Dan itulah mungkin yang terjadi saat ini. Ketika disembunyikan, secara hukum prinsip mungkin sah, mungkin juga aman di langitnya, tetapi di negara ini pasti akan bermasalah. Tidak ada KUHP-nya pun pasti akan bermasalah ketika kebohongan itu dilakukan setiap saat. Hanya mungkin bagi seorang istri yang sudah lebih dahulu datang harus memahami bahwa yang tersakiti itu sebenarnya itu tidak hanya istri yang tua saja, yang muda pun dia akan tersakiti. Dia tahu bahwa waktunya akan sedikit, bagian haknya juga sedikit, tapi dia mau menerima. Gitu. Jadi memang tidak ada istilah yang benar ketika salah satunya tidak dipenuhi seperti yang dulu dia memenuhi yang pertama. Tetapi ketika sudah berlangsung dan terjadi, maka tidak ada jalan yang utama kecuali memang terus berdiskusi dan bermusyawarah. Lain halnya ketika perasaan lebih dahulu ke depan ketimbang imannya, pasti permasalahan itulah yang dijadikan pokok utama untuk dijadikan sebuah hambatan. Oke Ustadz, banyak yang bilang lebih baik minta maaf daripada izin. Mungkin itu yang akhirnya laki-laki pada diam-diam melakukan hal itu, karena dibolehkan juga kan secara agama. Nah, apa sih hadiah dari agama sendiri ketika istri itu mau menerima istri kedua atau ketiga dan selebihnya? Apa hadiah untuk wanita istri pertama yang mau menerima di madu? Saya tidak akan secara agama tidak akan memberikan sebuah statement yang berkaitan dengan angin surga. Yang jelas al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu bergantung kepayahan. Suaminya tidak menikah lagi pun ketika ternyata di bawah kepemimpinan suami yang memang penuh ujian pun, salah seorang istrinya kemudian ternyata bersabar, mampu taat dalam kebaikan dan tetap solehah ketika dalam kesulitan, dengan mungkin permasalahan suami yang mungkin sepertinya belum menjadi imam yang baik, pasti istri itu akan juga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kuncinya adalah kesolehan itu ada di tangan istri. Bagaimanapun seorang suami ini dia berbelok ketika istri soleha, maka Allah akan berikan hidayah sampai suami itu kembali ke tempat dan ke rumahnya. Jadi bagaimanapun gejolak suaminya,
Tapi kalau istrinya yang soleha, insya Allah dia akan kembali dalam kesolehan itu. Tetapi ketika disikapi dengan cara yang sama, 10-11 dia selingkuh, saya balas. Nah ini sebenarnya kehancuran yang sudah dimulai dari seorang suami yang melakukannya, kemudian disusulkan dengan kehancuran kedua dengan istri yang ternyata ikut keras juga, pasti tidak akan sampai pada simpul yang dimaksud, terjadilah perceraian dan perpisahan. Oke, dalam kasus ini kan si laki-laki insanul ini pengen kekeh memiliki keduanya, dalam hal ini poligami. Seharusnya seperti apa seorang laki-laki ketika ingin berpoligami? Saya Syaratnya sampaikan apa? bahwa tidak ada poligami yang ideal kecuali poligaminya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Rasulullah pun melakukan poligami pun setelah ada masa monogami bersama Siti Khadijah selama 25 tahun. Kemudian saat sudah mulai melakukannya, itu pun atas perintah Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Nabi kecuali itu wahyu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang suami sebagai umat saat ini, ya, kalau untuk memang menikah lagi pun jangan pernah membawa sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu banyak, belasan ribu, ya puluhan ribu. Kenapa hanya hal itu saja? Gitu. Jadi seorang suami kalau memang ternyata terjadi seperti itu, ini adalah kesalahan yang di luar komitmen, maka janganlah dia melakukan jalan sendiri. Dia harus semakin bersembunyi di balik atau di samping seorang istrinya agar bisa mengiringi dia dalam gejolaknya tertentu. Tidak ada istilah puber satu, puber kedua. Sebenarnya ini adalah ujian dan godaan. Prinsipnya adalah ketika kita tahu ini ujian, cari ilmunya, iringi. Ketika ternyata tahu ini adalah godaan, maka jangan dicari ilmunya, pasti jatuh dia terperosok dalamnya. Nah, bagi insanul fahmi, ketika melihat bahwa permasalahan yang ada adalah istri yang mungkin dianggapnya tidak memenuhi haknya, tidak memenuhi hajatnya, kemudian ada sesuatu yang terjadi keluar gitu, maka carilah ilmunya. Kalau memang mau lanjut ke arah sana, cari ilmunya. Apa sih yang lakukan? Kalau mengikuti hukum agama, ya seperti yang terjadi saat ini. Tapi kalau mau selamat dua-duanya, hukum agama, hukum negara, maka dia diskusilah dengan istrinya. Bagaimana ini? Ya, saya melihat ada kekurangan yang belum kamu penuhi. Ya, kemudian saya mengalami hal yang sekarang saya alami adalah gejolak. Maukah kamu berbuat untuk bisa memperbaiki? Saya juga memperbaiki. Kemudian kita akan berjalan sama-sama lagi dalam satu atap yang penuh dengan iman dan takwa gitu. Nah, itu ada pembekalan. Kalau ternyata nggak bisa ditahan juga, dia minta guru untuk mengiringi sampai akhirnya betul-betul istri siap, dia pun sudah siap dengan ilmu. Tidak hanya sekedar eksekusi, saya jatuh cinta lagi, terus langsung eksekusi menikah. Sebagaimana yang sudah terjadi saat ini, ya, ini pasti akan prahara. Kalau tadi ada istilah lebih baik minta maaf dari minta izin, itu sebenarnya kan orang yang bahasa satu kota tuh serambang dus, tabrak ya, resiko belakangan. Nah, ini yang terjadi saat ini. Tabrak dulu, kemudian terjadi masalah-masalah. Ketika terjadi masalah, ya akhirnya tidak bisa mengambil jalan atau tidak bisa mengontrol keadaan yang ada sampai akhir bisa terlepas semuanya. Artinya perlu komunikasi dari si insan kepada istri pertama dulu. Harus selalu diskusi. Ya, ini kan memang contoh pemimpin dalam Al-Quran disebutkan. Ya, pemimpin itu syaratnya kan 5. 1, lembut hati. 2, maafkan. 3, memintakan ampun atas siapa yang dipimpin. 4 ini, wasyawirhum fil amri. Jadi ada lintalahum, lembut, fa'fu anhum, memaafkan. 3, wastaghfir lahum, selalu memintakan ampun atas siapa yang dipimpinnya. 4, wasyawirhum fil amri. Ya, selalu diskusi pada sebuah masalah apapun. Kan suami istri itu bisa diskusi beli rumah, beli mobil, beli motor, beli kendaraan, mau usaha. Itu aja yang fisik, apalagi urusan hati, urusan di dalam. Bagaimana caranya supaya pasangannya bisa membimbing, ini loh yang saya terjadi loh. Atau potensi itu sudah terjadi karena apa? Karena ada satu hal yang tidak dipenuhi sehingga keluarlah rasa itu. Kemudian bergejolak, maka iringilah saya merasakan ini, diskusi. Lebih baik mungkin dibuka dalam diskusi daripada tadi kalimat lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya yang terjadi di ujung adalah pasti prahara-prahara yang sekarang saat ini. Dan sifat pemimpin yang kelima syaratnya adalah tawakkal 'ala Allah, selalu menyerahkan hasil semua ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh saya bilang, seorang suami yang menikah lagi itu ya harus mengakui saja itu sebuah kesalahan. Karena dari awal dia menyampaikan bahwa kaulah satu-satunya. Di tengah perjalanan ternyata terjadilah kembang lagi
ya cinta lagi. Kesalahan. Nah, karena sudah merasa salah, maka diperbaiki kesalahan itu. Dia perbaiki. Ya. Kenapa seorang istri itu takut suami menikah lagi? Karena takut waktunya kurang, hartanya kurang, pekerjaannya kurang. Tapi ketika ini tidak dikurangi sama sekali, maka ini pun bisa menolong dia. Tapi kalau tidak, ternyata ada musyawarah di dalamnya, perhara itulah terjadi dalam rumah tangga. Oke, Ustadz, ini sekarang kan yang menjadi korban akhirnya artinya dihujat, dibully adalah Inara, yaitu dia disebut pelakor. Bagaimana agama memandang itu? Sedangkan dia dinikahin secara menurut agama sah. Gimana? Ya, kalimat pelakor itu adalah kalimat level atau label ya yang memang diperuntukkan atas kekecewaan orang. Ya, padahal sebenarnya seseorang kalau sudah diminta dan diambil oleh seorang laki-laki, kemudian sampai sah dinikahi, tidak ada kalimat pelakor itu. Jadi, orang yang sudah menjadi istrinya, istri yang datang belakangan, dia tidak mengambil hak istrinya yang lama, dia mengambil haknya sendiri dari suaminya. Ya, jadi tidak ada yang diambil atau dilabeli sebagai pelakor. Pelakor itu misalnya ada seorang perempuan yang mendekati seorang laki yang sudah bersuami, kemudian mengambil keuntungan tanpa dinikahi, itu bisa jadi pelakor. Tapi kalau sampai dinikahi, tidak ada pelakor. Bagaimana dengan seorang istri yang dinikahi oleh orang-orang soleh, yang dengan jalan baik, yang kemudian ditemani oleh istrinya yang lama, kemudian untuk sama-sama menjemputnya menjadi satu keluarga. Tidak ada disebut pelakor. Jadi pelakor itu ada kalimat label yang sebenarnya tidak benar. Ya, hanya yang seperti ini mungkin pantas diucapkan oleh orang ketika terjadi pada seseorang yang sebelumnya mungkin ada konsep atau statement yang pernah dialaminya, kemudian terjadi menjadi senjata makan tuan atau senjata makan nyonya gitu. Jadi kita memang harus berhati-hati. Oleh karenanya semua netizen dimanapun berada, pemirsa dimanapun berada ya, jadi berhati-hatilah dalam berucap pun ya. Ingatlah bahwa Allah menguji atas apa yang sangat manusia cintai. Allah juga menguji atas apa yang sangat manusia benci. Terlalu cinta, Allah uji. Terlalu benci, Allah juga menguji. Maka sedang-sedanglah khairul umur awsatwa. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Berarti melihat posisi Inara Rusli saat ini, dia tidak layak disebut seorang pelakor menurut Ustaz. Iya, kalimat itu mungkin adalah ungkapan yang sebenarnya diberlakukan atau dilemparkan kepada orang yang mengganggu. Padahal kalau sudah memang itu menikah dengan sah, tidak ada istilah pelakor. Hanya karena sebab ya tidak dipenuhi hak negaranya setelah hak agamanya, maka konsekuensi yang dialami oleh mereka pun adalah sesuatu yang memang harus mereka hadapi. Seperti itu. Nah, mungkin kalimat pelakor itu adalah lebih mengarah kepada sebuah ungkapan ada dari anak-anak setan atau anak buah yang setiap saat digambarkan dalam riwayat hadis itu, ya, iblis duduk di singgasana, kemudian datang setan, wahai Tuhan, saya sudah menggoda hakim berbuat tidak adil, ini hadiah, kerja lagi. Datang lagi, wahai Tuhan, saya sudah membuat hakim berlaku tidak adil, pejabat jadi curang, ini hadiah, kau kerja lagi. Kemudian datang satu setan, ya, satu setan yang bernama Dasib ini, wahai Tuhan, saya sudah membuat seorang suami istri bercerai. Maka iblis berdiri dari singgasananya, kemudian dia menuju samudra, dia bangun istana yang luas, yang besar, yang megah, ya, kemudian dihadiahkan kepada setan itu. Setan itu sampai akhirnya, ini hadiah untukmu dan kau pensiun sampai datangnya kiamat. Sebegitunya iblis memberikan hadiah kepada setan yang sudah membuat seorang suami istri bercerai, karena memang iblis itu paling senang dengan perceraian, perpisahan. Karena berpisah suami istri, berpisah dua keluarga, bersatu dua pasangan, ya, pasangan ini maka bersatu dua keluarga. Sementara iblis mencintai perpisahan dan mencintai perceraian. Oke, Ustadz, berarti tadi Inara Rusli Ustadz bilang nggak pantas disebut pelakor, tapi dia menghancurkan rumah tangga orang, artinya akhirnya bercerai nih insya Allah dengan mau. Artinya kan tadi yang Ustadz sebut jin dasim yang menghancurkan rumah tangga orang, itu masuk atau seperti apa? Karena kan Inara perlu nggak sih, seharusnya dia dinikahin orang perlu dong ngecek nggak sih dia suami orang atau single atau duda, perlu nggak begitu? Ya, ini tidak hanya berlaku buat yang saat ini sedang mengalaminya. Tidak hanya Inara, tidak hanya Ma'wa, juga termasuk Insanul Fahmi ya. Jadi siapapun yang didatangi oleh seseorang pastinya juga
butuhlah untuk mengetahui siapa yang datang gitu. Makanya seorang perempuan itu meskipun rambutnya panjang, langkahnya terbatas, ketika seseorang datang kepadanya maka dia perintahkan kakak adiknya yang laki-laki atau pamannya atau uaknya ya untuk mencari tahu tentang dia sampai betul-betul diyakini bahwa dia aman. Kecuali kalau memang berpikirnya singkat, ya udahlah jalani dulu yang ada, pasti ada permasalahan terjadi. Jadi perempuan juga tidak hanya sekedar dia menerima, tapi harus cari tahu melalui saudara-saudara atau keluarga kandungnya yang laki-laki untuk mencari tahu itu. Ini juga konsekuensi buat istri yang mungkin sudah memiliki suami, kemudian ketika tidak memenuhi hak-hak suami atau mungkin tidak mentaati bagaimana perintah suaminya. Juga ini konsekuensi buat Insanul Fahmi, termasuk mungkin para suami di mana berada yang memiliki kewajiban sebagai pemimpin dan pelindung pun ketika tidak mendasari ibadahnya dengan agama, pasti konsekuensi dan permasalahan itu akan tetap ada. Sampai pun sesoleh apapun pasti ada permasalahannya. Tinggal bagaimana menghadapi masalah itu dengan ilmu dan iman. Ya, ketika ilmu mendasari, kemudian ternyata masih ada ujian juga. Nah, itu adalah ujian yang betul-betul memang diminta oleh Allah untuk kita semakin hebat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak hanya bicara tentang satu keluarga yang sekarang sedang menjadi perbincangan, tapi semua ini bisa menjadi ujian dan potensi semua masyarakat orang yang mengalami ibadah ini untuk bisa mengalami itu. Maka kepada musibah ya seseorang, ini untuk netizen dan khalayak dimanapun, ketika melihat musibah terjadi pada satu keluarga, satu orang, dua lah yang dilakukan. Satu, berlindung dari hal demikian agar Allah tidak memberlakukan pada kita. Yang kedua, mendoakan kepada orang yang mengalami itu untuk mampu bersabar dalam menghadapi ujiannya. Ketika ternyata bukanlah kesabaran dan doa berlindung, kemudian hanya menghujat, ya kemudian membuli, ingat ya manusia diuji atas apa yang sangat dia benci. Pasti akan jadi ujian juga buat orang siapapun yang membenci sesuatu yang bukan haknya. Jadi ibadah seseorang itu punya jalan masing-masing, dan apa yang terjadi pada ibadah rumah tangga seseorang bisa saja terjadi pada ibadah rumah tangga orang yang menyaksikannya. Allah a'lam bishawab. Oke Ustaz, artinya Inara pun tak lepas dari kesalahan karena dia mau tuh dinikahin oleh suami yang ternyata masih punya istri dan belum izin kepada istrinya. Seperti apa Ustaz? Ya, ini menjadi catatan buat kita bahwa andai pun ternyata memang ini terjadi pada seseorang pun, ya untuk lebih berhati-hati dan lebih recheck lagi dengan lugasnya, apalagi dia seorang figur, ya ini juga sangat riskan karena setiap orang, jangankan dia figur, sampai pun halayak biasanya, ya ini juga bisa menjadi bom waktu yang bisa terjadi kapan saja meledaknya, apalagi terjadi pada seorang figur. Ya mudah-mudahan dengan peristiwa yang ada semua bisa mengambil hikmah, baik netizen Indonesia ataupun kepada yang mengalaminya. Kita berdoa hal seperti ini tidaklah baik, karena apalagi sampai membuka urusan pribadi dalam rumah tangga. Antum libasul lahunna wa antuna libasul lakum. Suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami.